set ke kemudian text size-nya mungkin yang good itu apa ya? alhamdulillah Apa? Style. Textile ya? Kita buat jadi good. Oke, nanti untuk header kita tampilkan di sini. Mungkin kita kasih heading. Misalkan 8. Ini sudah jadi satu item layout. Nanti item layoutnya bebas, teman-teman mau bikin ya seperti apa. Misalkan ini saya kasih nama text view header atau text view kategori ya. Berikutnya adalah setelah text view kategori kita nambahin new item, new view types. Kalau sebelumnya cukup satu itu kita nggak perlu bikin view types. Tapi karena kita sekarang punya dua jenis view, satu untuk header, satu untuk layout biasa, maka kita perlu new view membuat daftar view types-nya dengan cara bikin yang namanya enum class. Enum class-nya bisa ditaruh di dalam si adapter. Misalkan tadi kita mau pakainya ini di node adapter. Berarti di dalam node adapter scroll aja paling bawah. Kemudian di dalamnya, di atasnya ini ya, di atas pasti di dalam kurungnya. Di luar kurung sebenarnya kayaknya bisa juga. Cuma mungkin lebih ini biar lebih rapi kita taruh di dalamnya enum class, kita kasih nama item view types, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian kita kasih nama view types-nya, misalkan header sama konten. Bebas, ini namanya mau diisi apa bebas. Misalkan teman-teman mau bikin ada view types untuk minuman sendiri, view types untuk makanan sendiri, berarti diisi makanan sama minuman. Atau apa kemarin aplikasinya apa saja? Apa aja? Tugas, terus apa lagi? Perpustakaan. Jadi mungkin apa? Kalau perpustakaan view types-nya kira-kira apa? Buku sama mungkin ada kategori, kemudian ada bukunya atau apa aja? Dikelompokkan berdasarkan apa kalau buku? Genre-nya. Jadi mungkin ada header-nya tetap pakai header sama konten juga disesuaikan. Alhamdulillah. Silakan. Atau maju presentasi. Oke, berikutnya setelah nambahin new view types, kita modify get item view types-nya to return the appropriate types as in. Jadi di dalam adapternya tadi dilakukan pencet Ctrl O, kemudian cari get item view types. Get item view types. Berikutnya di sini adalah bagian if else-nya tadi. Misalkan if posisi 1 tampilkan header, if posisi 2 tampilkan konten, itu bisa seperti itu. Jadi modify get item view types-nya tadi diimplementasikan, kemudian nanti kira-kira tampil isiannya seperti ini. Kalau di sini dia logikanya kira-kira seperti ini. Jadi dia ngecek
Kalau di contoh yang di slide ini ya, dia tampilannya itu satu angka, satunya warna. Jadi ada dua item yang mau ditampilkan, satu menampilkan warna, satu menampilkan angka. Jadi dia akan ngecek when get item position. Ini dia berarti pakai list adapter, karena get item position ini punyanya list adapter. Jadi kalau teman-teman masih pakai recycler view yang biasa, bisa pakai misalkan nama kelasnya, nama listnya apa? Misalkan data ya, berarti data position. Jangan bingung nanti. Kalau sudah pakai list adapter, bisa dilanjutkan pakai when get item positionnya. Kemudian dicek di sini, apakah is integer ini maksudnya adalah ngecek apakah si item yang didapatkan di posisi tersebut, misalkan get item 0, kita cek dia itu tipenya adalah integer apa bukan. Kalau integer, dia akan menggunakan item view types titik number. Berarti kan di sebelumnya tadi dia bikin enum kelasnya number sama color. Kalau di kasus aplikasinya Hans tadi, Farhan, kita bisa pakai misalkan return, atau misalkan kita cek bikin dulu. Kalau di sini when, di sini dia ini sudah, ini masih listen computer. Nah ini private notes empty list. Ini tipenya dia notes. Jadi kita bikin baru lagi untuk menampung multiple view types, multiple apa ya, data class. Kalau di sini kan, kalau notes ini ya, notes yang bentuknya jadi isi cuma bisa diisi sama yang tipenya note. Kalau kita misalkan punya string aja, itu nggak bisa masuk ke sini. Misalkan di sini notes, nah ini notes dot, kan biasanya add bisa nggak ya? Nggak bisa juga. Ini karena empty ya. Ini aja private misal saya punya array list of nodes di sini. Ketika saya mau isikan data n, misal elemennya tadi kan hidden, tipenya apa? String. Misalkan hiddennya apa tadi? Tugas. Dia nggak akan bisa kalau saya ketikanya seperti ini. Karena apa? Karena data ini dia cuma bisa nampung nodes. Dia bisa menampung segala jenis tipe data. Kita ganti apa ini? Apa? Wow. Oh ini Any. Any itu berarti anything bisa dimasukkan. Bisa integer, misalkan di sini data add, misalkan 1 bisa, misalkan data just add apa node bisa dimasukkan juga. Jadi semua jenis data bisa dimasukkan kalau kita pakai any. Cuma ini nggak rekomend kalau misalkan kita memang nggak butuh. Misalkan kita mau menampilkan listnya nodes ya udah pakai release of node aja, nggak usah pakai yang release of any. Karena nanti kalau mau menampilkan kita harus ngecek dulu apakah ini tuh tipenya integer ataukah tipenya nodes atau tipenya string. Itu bisa di skip bagian ini. Oke, itu ya. Nanti kita bikin private data release of any. Oke, berikutnya di get item tadi kan saya punya data ya. Berarti kita cek data berdasarkan posisinya.
when data berdasarkan posisinya, saya mau cek is, kalau dia tipenya notes, maka returnnya item view types-nya adalah item view type titik apa, konten titik ordinal. Ordinal itu angkanya. Jadi kalau kita punya enum class itu tuh sebenarnya kita punya apa ya, kayak bikin kelas enum. Jadi value-nya itu berupa integer. Nah, kita pakai integernya tersebut, namanya konten. Ya, intinya gini, pakainya nanti ini aja. Item view types titik konten, terus tambahin belakangnya ordinal. Kalau konten aja dia nggak bisa merah, harus pakai angkanya ordinal. Selain itu, selain dots, berarti masuknya adalah header, berarti else item view types header titik ordinal. Ini nanti dia akan ngecek. Jadi tiap dicek data ini tipenya apa, apakah node atau bukan. Kalau node akan menampilkan konten seperti yang sebelumnya tadi. Kalau dia tipenya header, dia cuma bakalan menampilkan sebuah string yang tadi. Oke, sampai sini bisa diikuti. Ada yang mau ngopi? Ada yang mau lihat kali ini di adapternya? Nggak ada? Atau saya lanjut? Lanjut dulu ya. Berikutnya, setelah buat tadi mengoverride item view types, berikutnya kita bikin view holder yang baru. View holder yang baru kita bisa copy dari yang sebelumnya, misalkan ini. Kita bisa copy atau bikin baru. Kita bikin copy-nya aja. Kurang lebih ini kasih misalkan inner class, ganti namanya. Kalau sebelumnya ada view holder, sekarang ganti header view holder. Kemudian di sini private file binding, kalau teman-teman pakai binding ya, ini diganti ke ya sesuaikan. Karena tadi saya di sini mau nampilkan yang header, berarti bukan notes item lagi, tapi jadi header item binding. Berikutnya di sini pasti akan error karena notes sama execute dan lain-lain ini nggak ada. Adanya apa tadi? Text view, kategori text. Nah ini notesnya udah nggak ada ini. Bind jadinya di sini adalah text. Kategorinya, tipenya adalah string. Jadi di sini sama dengan text kategori. Jadi bikin satu kelas view holder tambahan lagi. Kebetulan ini punya Farhan pakai formatnya seperti ini. Nah nanti punya teman-teman gimana disesuaikan aja. Maksudnya bikin satu node view holder yang baru. Kemudian kalau di situ misalkan ada kata-kata di sini. Atau misalkan di sini ada trace view holder, trace item binding. Nah ini sama, nanti bikin header view holder, kemudian bindingnya jangan merefer ke trace item binding, tapi merefer ke header item binding. Oke, jadi tambah satu view holder baru. Jadi bikin satu view holder baru lagi. Berikutnya di update on create view holdernya. Di on create view holder itu parameternya ada apa aja? Coba dicek punyanya teman-teman. Fun on create view holder, kemudian apa aja? Parent view group ada nggak? Ada. Parameter kedua adalah nah, view type ini yang akan kita gunakan untuk menentukan ini tuh bakalan pakai layout header atau pakai layout yang satunya tadi. Oke. Jadi kita cek
Kalau on create view holder yang sebelumnya kan dia langsung nampilkan yang konten ya, yang node item binding. Nah ini kita ganti, bukan langsung ke sini, tapi kita cek dulu pakai cara yang seperti ini. Return when kita refer ke sini. Di sini nanti namanya tergantung punyanya teman-teman apa. Harusnya sih kalau bikinnya pakai default, makanya nggak diubah-ubah. Ini tetap view types. Tapi misalkan diubah pakai nama parameter kedua, misalkan ini saya ubah jadi item gitu aja, item type yang lainnya. Nah, nanti silakan diubah. Nggak usah diubah, maksudnya di when-nya ini disesuaikan sama yang nama di sini. Kalau ini nggak diubah, berarti kita tetap pakai when view types, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian dicek when view types-nya adalah item view types titik content dot, jangan lupa ordinalnya, karena tadi kita pakai view types di bawah tadi pakai ordinal. Maka yang dilakukan apa? Misalkan yang dikembalikan adalah ini file binding, ini bisa kita taruh atasnya. Ini kita share komen. Jadi di sini adalah file namanya saya ganti, bukan binding lagi tapi node binding. Kemudian di sini yang di return adalah node binding. Sorry, node view holder binding. Kemudian di sini ada merah-merah. Karena apa? Karena when-nya ini harus exhaustive. Maksudnya exhaustive itu harus semua kemungkinan di-handle. Misalkan kita punya kemungkinan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ketika if 1 dan 2 aja itu nggak cukup, harus ada if 3 juga. Dalam kasus ini kita bisa pakai, kita coba item view types dot header dot ordinal. Saya ganti samakan. Ini tetap nggak cukup. Jadi bisa saja ada kemungkinan yang lainnya. Berarti solusinya adalah bukan pakai ini tapi pakai else. Else, kalau kemungkinan yang lain apa? Di sini kita harus pakai yang atasnya tadi, header view holder. Jadi mana? Nih di sini kita bikin baru lagi file header binding sama dengan kita pakai yang header item binding dan include creative data from konteks. Ini saya copy atasnya aja, tinggal disesuaikan ininya. Yang satu pakai dot item binding, satunya pakai header item binding. Dan di sini adalah pakai yang apa tadi? Header view holder yang kita buat tadi, view holder yang baru tadi. Kemudian kita inputkan yang header binding. Cuma di sini statusnya merah-merah. Kalau kita arahkan akan muncul type mismatch. Yang dibutuhkan adalah node adapter titik node view holder. Ini adalah node view holder, itu adalah view holder yang lama. Yang kita returnkan atau yang kita kembalikan, yang kita berikan adalah view holder yang baru, namanya tadi header view holder. Oke, makanya dia nggak nerima. Cara dia agar bisa sinkron adalah kita ubah adapternya yang paling atas ini. Di sini perhatikan, node adapter ini dia mengextend, yaitu recycler view.adapter. Kemudian dalamnya adalah node adapter titik node view holder. Ya kan? Kalau punya teman-teman apa? Tergantung view holdernya masing-masing kan. Nah itu silakan diganti, bukan lagi node adapter tapi pakai recycler view titik
view holder. Ini. Jadi dibuat sesuatu yang lebih umum. Kalau kita cek di node view holder, itu dia adalah turunan dari kelas recycler view titik view holder. Silakan cek view holdernya masing-masing. Pasti ada titik 2 recycler view titik view holder, iya kan? Itu menandakan bahwa kelas tersebut adalah turunan dari recycler view titik view holder. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah kelas parentnya, maksudnya seperti itu. Nah sekarang ada merah-merah di bagian node adapternya atau di adapternya teman-teman. Teksnya errornya adalah class node adapter is not abstract and does not implement abstract based class member dari onBind view holder, kemudian recycler view holder sama apa ya? Unit define x recycler view data adapter. Intinya adalah maksudnya ini kan tadi kita bikin node adapter ya. Kalau saya alt enter, kita diminta mengimplementasikan sebuah onBind view holder. Padahal kita tadi sudah buat di adapternya teman-teman pasti sudah ada onBind view holder ini. Tapi karena kita ubah yang sebelumnya node view holder jadi view holder biasa, maka onBind view holdernya yang diminta adalah yang seperti ini. Perhatikan di sini recycler view dot view, atau kita klik OK aja biar tahu bedanya. Perhatikan onBind view holder atas bawah ini. Bedanya apa di sini? Antara yang ini dan ini, bedanya apa? Apa? Ya, yang atas pakai recycler view dot view holder, yang bawah pakai node view holder. Dan agar yang bawah ini bisa benar, kita tinggal copy parameter yang atas ini, kita cut, kita pindah ke bawah, atau kita ganti aja node view holder ini jangan pakai node view holder lagi, tapi pakai yang tipe datanya diganti. Jadi recycler view titik view holder. Nah, yang ini dihapus. Intinya pakai yang lama bisa, cuma tinggal diganti holdernya ini. Oke. Tapi nanti akan ada error di bagian entah nanti teman-teman mengakses variabel tertentu atau semacamnya. Perhatikan holder.bin ini kan kalau sebelumnya ya holder.bin kalau seperti ini dia akan mengarah ke fungsinya si node view holder. Kalau saya klik, nah ini mengarah ke sini. Setelah saya ganti gini tadi, bin ini nggak mengarah kemana-mana. Karena apa? Karena kita nggak tahu holder ini tipenya adalah node view holder atau header view holder. Jadi harus kita cek dulu. Ngeceknya adalah dengan cara di onBind view holder kita cek when holder sama dengan in view holder, maka yang dilakukan adalah yang sebelumnya tadi. Oke. Jadi di sini kita sudah punya when, kemudian holder, kita cek tipenya. Ketika dia adalah is itu untuk ngecek apakah tipenya sama atau enggak. Is apa tadi? Node view holder ya. Maka yang dilakukan adalah yang di bawah ini. Ini kita copy yang sebelumnya tadi. Kode yang sudah ada sebelumnya, kode defaultnya. Kita cut, saya pindahkan ke dalam sebuah kurung kurawal di sini. Aman. Karena sudah tahu holder ini tipenya adalah node view holder. Jadi dia bisa memanggil kelas holder.bind ini. Oke, sampai sini aman? Ada yang bingung? Jadi kita tadi apa aja yang sudah dilakukan? Nambahin view types, kemudian
get item view types-nya di edit. Berikutnya tadi nambahin view holder baru. Berikutnya lagi di onCreate view holder-nya kita ubah. Nah, tadi sampai onCreate view holder ya sebelumnya. Nah, di sini jangan kembalikan lagi node view holder, tapi diganti dengan apa? Node view holder tadi diganti dengan recycle view titik view holder. Nah, sudah nggak merah-merah lagi karena tipenya cocok. Node view holder ini dia adalah turunan dari recycle view holder. Header view holder ini adalah turunan dari recycle view holder. Sama-sama parent bersumber dari recycle view holder. Oke. Kemudian balik ke onBind view holder tadi. Di onBind view holder tadi sampai di bagian ini. OnBind view holder ini nanti dicek lagi satunya. Jadi kan ini masih node view holder ya. Satunya belum. Jadi is apa? Header view holder. Maka kita lakukan yang sama, holder find teks kategori. Jadi di sini data misalkan di sini misalkan sudah nggak pakai index lagi ya, harusnya pakai. Misalkan di sini adalah data. Nah, yang jadi masalah nih ini data.position ini adalah apa namanya? Tipenya dia adalah apa tadi? Data tadi tipenya apa? Any. Jadi yang dibutuhkan di sini apa? Yang dibutuhkan di sini di bind ini apa? Tipenya adalah node. Nah, di bagian bawah ini tadi, di sini data ini bisa berupa header atau string atau node. Kita kan nggak tahu, tapi kalau sudah masuk di sini harusnya tipenya dia adalah node. Maka kita bisa lakukan yang namanya casting data.position as node. Jadi ngasih tahu bahwa data di posisi ini adalah tipenya node, sehingga kita bisa kirimkan ke sini. Sama, yang dilakukan di sini adalah file kategori sama dengan data position. Bedanya di sini s apa? String. Kemudian di sini kita kirimkan Oke, kita coba running. Cuma bagian data ini saya submit list data ini pakai. Kita ganti notes-nya dulu. Notes-nya kita hapus. Di sini gantinya bukan notes lagi tapi data.size. Di sini set notes. Set notes itu apa? Nambahin notes baru ya. Ini agak repot. Kalau sebelumnya tinggal nambahin. Kalau ada data baru, ini set lagi kita cek. Set nanti apa? Nambahin net baru atau gimana? Set tadi ditambah this. Oke, sementara gini aja. Data
coba running. Aplikasinya masih tetap sama karena kita belum nambahin kategori yang untuk tadi, kategorinya belum kita tambahkan. Oke, kita bisa tambahkan kategori misalkan di sini, di bagian. Jadi kan kalau algoritma punyanya Farhani, jadi ketika ada satu node baru, dia akan nge-set semua node-nya, gitu ya. Jadi semua node-nya akan ditambahkan ke list. Jadi yang saya lakukan di sini, ini cara sederhana ya, tapi harusnya ini caranya nggak rekomen karena dia akan tiap ada node baru dia akan nge-refresh semua node-nya. Oke, coba untuk sederhananya untuk menunjukkan nanti ada kategori dan lain-lainnya. Jadi saya akan melakukan seperti ini. Ya. Oke, jadi sorted by itu dia akan mencoba melakukan sorting list berdasarkan elemen yang dipilih. Contoh di sini saya akan memilih berdasarkan kategorinya. Jadi kalau saya punya banyak list, misalkan ada kategori itu tugas dan lain-lainnya, saya akan sorting dulu. Misalkan tugas semuanya akan di atas dulu, kemudian baru yang lain-lainnya. Oke, tujuannya adalah biar saya bisa melakukan ini saya pastikan boxnya tidak sempat empty, memastikan bahwa dotsnya enggak empty. Jadi ketika notesnya enggak empty, saya akan dapatkan dulu kategori yang ada di list tersebut. Yang pertama apa? Jadi misalkan saya punya list tadi apa? Olahraga notesnya kan ada olahraga sama basis data. Untuk yang pertama saya dapatkan dulu olahraga ini kategorinya apa? Aktivitas. Kemudian saya looping nanti. Berikutnya basis data. Olahraganya kategorinya aktivitas bukan? Bukan. Kalau bukan, saya tambahkan node baru ke dalam list. Kalau sama, misalkan sama-sama aktivitas, berarti notesnya nggak perlu, listnya nggak perlu saya tambahkan ke dalam ini lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira kategori sama dengan new nodes elemen pertama, elemen kan 0 dot kategori. Kemudian saya akan menambahkan data dot add elemen pertama dalam current kategori. Elemen selanjutnya adalah add
new nodes di posisi ke 0 tersebut. Kemudian saya lakukan ini for element in new nodes. Jadi semua
Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi aktivitas, tugas, dan lainnya. Misalkan saya tambahkan kategori baru, misalkan aktivitas notes baru, misalkan apa? Baca buku. Hari sore. Saya tambahkan ini kategori ini. Dan nanti dia akan munculnya di aktivitas. Misalnya saya tambahkan baru tugas. Ini saya simpan. Dia munculnya nanti akan ini kayaknya lebih baik sini. Sepertinya nggak ke sorting. Nah kalau nggak ke sorting, jadinya seperti ini. Ini tugas. Kemudian dicek parameter kedua apa? Elemen kedua apa? Kategorinya aktivitas. Nah setelah aktivitas lagi. Dia masuk nggak perlu create header baru. Setelah aktivitas apa? Tugas. Yang terjadi adalah terjadi perbedaan. Sebelumnya aktivitas, sekarang tugas. Jadi ditambahin header tugas lagi. Nah berarti ada yang salah di bagian sortingnya tadi. Oh ini great. Di bagian sini ini belum saya simpan notesnya ini. Berarti harusnya bukan new notes tapi file notes misalkan sama dengan new notes ini. Kemudian yang di sini adalah bukan new notes tapi notes. Kemudian ini sama semua new notes. Ini sudah terkelompokkan aktivitas sama tugas tadi. Misalkan saya tambahin lagi. Kalau tadi saya nambahin tugas munculnya di atas ya. Sekarang saya coba lagi tugas misalkan apa? Kita simpan. Dia akan muncul di bawah sini. Kira-kira seperti itu. Jadi nambahin headernya ini yang sesuai dengan kategorinya. Nah kalau misalkan kita nggak bikin pakai item view types, misalkan kita bikin adapter untuk tiap kategori. Jadi kalau ada kategori baru, berarti kita harus bikin adapter baru. Atau misalkan pakai else di satu adapter juga bisa. Cuma yang paling best practice-nya kira-kira seperti ini. Jadi bikin pakai new item view types tadi. Jadi yang pertama tadi yang dilakukan adalah seri view lagi ya. Yang pertama bikin apa? Layout dulu. Layout yang baru. Misalkan header item ini. Jadi saya bikin header item yang baru dulu. Satu. Kedua, apa tadi istilahnya? Underline adapter to hold the new type. Modify underline. Oh, sorry. Ini tadi kelewat step yang kedua ini. Step yang kedua ini yang sudah dilakukan tapi belum saya jelaskan secara detail. Ya tadi, saya ngubah view holdernya tadi. Ya dari yang sebelumnya dari notes view holder jadi view holder yang parentnya. Ini modify underlying adapter to hold the new types. Jadi untuk membuat new types-nya itu bisa dihandle sama adapter yang baru kita harus edit misalkan notes adapter ini ya. Ini kalau nggak bisa atas bawah. Perbedaannya di sini. Oh, sudah tak update juga.
nodes adapter ini perhatikan, kalau sebelumnya pakai kayak di sini misalkan tadi pakai trace view holder atau nodes view holder, diganti dengan nanti kalau misalnya saya mau ngupdate trace adapter ini ya, berarti yang pertama diupdate adalah bukan lagi trace adapter trace view holder, tapi diganti dengan recycler view titik view holder. Trace view holder nggak dipakai lagi di atas ini, karena nanti tipenya bisa macam-macam, bisa trace view holder atau bisa header view holder. Ini diganti yang view holder. Nah nanti di sini akan muncul merah-merah trace adapternya. Kalau saya alt enter implement member, disuruh mengimplementasikan unbind view holder ini, padahal kita sudah mengimplementasikan sebelumnya. Saya klik OK, kita cek perbedaannya. Perbedaannya tentunya ada bagian di view holdernya ini. Nah, yang view holder bawah ini kita harus ubah jadi recycler view titik view holder. Yang terjadi adalah jadi nanti, nah yang bagian ini akan merah-merah. Ini di abaikan dulu. Yang penting di atas bagian trace adapternya udah nggak merah-merah dulu. Bagian unbind view holdernya nanti kita bikin class view types-nya dulu. Jadi di bagian ini tadi ya, di bagian bawah kita bikin new item view types yang baru, enum class, kemudian item view type, kemudian namanya header misalkan, namanya sama nggak apa-apa, header sama content. Ini karena kebetulan jenisnya 2, kalau 3 ya berarti nanti di sini tambahin lagi misalkan date untuk memberikan tanggal misalkan ini untuk bulan apa dan seterusnya. Oke, setelah bikin new item view types ini ya, enum class ini, kemudian modify get item view types-nya, ditambahin. Tadi di bagian sini misalkan pencet aja Ctrl O, kemudian cari get item view types, ini nomor 2 ini. Ini klik, kemudian pilih klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Returnnya nanti disesuaikan pakai when yang bawah tadi. Return apa? Super itu artinya dia maksudnya memanggil kelas parent-nya. Jadi kan kita sedang melakukan override atau menurunkan dari kelas list adapter ini. Kalau kita buka list adapter, dia nanti akan merefer ke kelas parent-nya apa ya? List adapter itu dia dari recycler adapter. Kita buka kelas adapter. Di sini harusnya dia punya kelas yang namanya tadi apa? On get. Nah ini get item view types. Jadi kalau super berarti yang dipanggil adalah fungsinya punyanya si parent, bukan punya dia sendiri. Ini di materi yang inheritance kemarin, misalkan di kelas hewan itu punya fungsi bersuara, kemudian kita punya kelas kambing yang menurunkan dari kelas hewan. Misal kita panggil kelas super bersuara, berarti kita memanggil fungsinya punyanya si hewan, bukan punyanya si kambing. Oke. Kalau kita lakukan override, kemudian supernya nggak dipanggil, berarti kita mengedit. Jadi nggak lagi memanggil kelasnya apa fungsinya yang hewan default tadi, tapi punyanya kambing sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi sampai di sini. Return super ini kita hapus, digantikan dengan when, kemudian data position dan seterusnya tadi. Setelah itu, setelah get item view types ini ya, jadi nanti disesuaikan ini. Misalkan teman-teman punya beberapa view types, misalkan di sini ada baru ya, misalkan apa? Date tadi. Ini jangan langsung else dari sini.
kita harus antisipasi dulu. Is apa misalkan? Yang kedua yaitu date-nya tambahkan di sini. Sorry. Jadi misalkan ini kalau date itu biasanya tipenya long. Sorry. Contoh. Jadi di sorry. Misal kita punya sebuah date tipenya itu long, berarti dicek apakah item di sini itu sekarang tipenya long. Kalau long berarti pakai yang view types-nya date. Kalau tipenya notes berarti pakai yang content. Kalau tipenya yang lainnya berarti dianggapnya dia bagian dari header, kira-kira seperti itu. Karena ini date kita nggak punya, berarti ini saya hapus. Get item view types sudah. Ada pertanyaan sampai get item view types? Ini nanti silakan projectnya disesuaikan sehingga muncul tadi dua macam view types di dalam satu adapter. Misalkan yang perpustakaan, misalkan disorting dulu berdasarkan tanggalnya kan, atau misalkan berdasarkan apa? Genre bisa. Atau yang lainnya apa? Selain perpustakaan kemarin apa lagi? Karyawan. Supply market. Supply market. Isinya apa? Iya. Minuman, makanan, sama dosen. Nah itu bisa ditambahin kategori tadi, sama kayak punyanya mana. Jadi ada view types kategori sama view types yang makanan minumannya. Atau misalkan langsung kemarin bikin adapternya ada berapa? Tiga adapter untuk makanan sendiri, minuman sendiri gitu. Ya, jadi kalau ini kan pindah halamannya dan setiap kategorinya itu. Nah ya, nah nanti mungkin bisa dicoba dijadikan satu halaman gitu. Atau misalkan tetap pakai 3 adapter tapi tiap misalkan di makanan ada apa aja ininya, apa fieldnya atau variabel di dalam makanan itu ada apa aja. Ya, nama makanan, Terus berat makanan, terus jumlah stoknya. Nah mungkin bisa dibuat disorting berdasarkan jumlah stoknya kak, atau misalkan ini stoknya aman, kemudian ada stok yang menipis misalkan. Kalau stoknya kurang dari 10 atau semacamnya. Jadi dikategorikannya itu stoknya yang masih mencukupi sama belum. Iya itu bisa, tapi tergantung teman-teman nanti praktiknya tergantung kebutuhan sama mungkin lebih apa ya, lebih possible atau lebih memungkinkan diimplementasikan yang mana. Kan kalau teman-teman mengkategorikan dari stok, berarti kan nanti harus menerka-nerka ya, maksudnya harus mengkategorikan berdasarkan jumlahnya. Nah itu mungkin nanti silakan logikanya disesuaikan sendiri. Gitu. Kalau tadi kan mudah kan, langsung disorting berdasarkan ininya, apa ya, kategorinya punya orang. Kalau di punyamu berarti kan bentuknya angka, ya kan? Kategorinya berarti nanti bisa, kalau nggak jadi bisa terjadi banyak kategori, kira-kira seperti itu. Kalau ada lagi yang lain, supply market, terus ada lagi apa?
Oke, get item view types sudah. Berikutnya adalah membuat view holder yang baru. Jadi view holder yang atas tadi disesuaikan, ditambahin yang baru. Kalau sebelumnya cuma not view holder, ditambahin lagi yang header view holder. Bisa di copy paste dulu yang atas, yang lama di copy, kemudian dipaste di bawahnya. Berikutnya diganti nama kelasnya. Setelah diganti nama kelasnya, jangan lupa parameternya juga diganti. Kalau sebelumnya di kasusnya Farhan ini not item binding, sekarang juga ke header item binding. Untuk extend ya, titik 2 nya masih sama, recycler view titik view holder. Ini masih sama. Yang beda adalah di bagian bindnya atau fungsi di dalamnya. Ini beda-beda ya, tiap kadang ada yang pakai misalkan ada yang pakai ini Oke. Ini kelompoknya Iman Danis. Contohnya di sini ada. Nah ini salah satu yang paling umum pakainya seperti ini. Nah, misalkan punya ini ya, kelas string view holder. Kalau saya nambahin item layout yang baru, berarti ini saya copy, kemudian paste bawahnya. Kemudian string view holder diganti misalkan header view holder. Kemudian di sini dihapus, disesuaikan dengan layout yang baru itu. ID-nya apa saja? Kan misalkan saya bikin layout baru ya di sini. Tadi layout. Misalkan ini item apa? Drink ya. Drink saya tambahkan, misalkan namanya sekarang item apa, header atau iya sama lagi header ya. Misalkan di sini saya tambahin sebuah text view sama kayak ini. Mana text view? Oke, ini misalkan saya punya text view, ID-nya adalah text view header. Kemudian misalkan mau saya masukkan ke drink adapter tadi, mau saya tampilkan di drink adapter. Nah, kalau saya pakai find view, text view nama minuman, kan nggak ketemu ya si nama minuman ini di layout yang header tadi. Jadi ini harus kita sesuaikan, kita ganti dengan yang baru tadi. Misalkan apa? File
text view atau TP, kita sesuaikan TP header, tipenya adalah text view sama dengan item view titik find view id r.id text view header. Ini jangan sampai kebalik, karena dia akan berusaha mencari ID di layout yang dikirimkan ke header view holder ini. Jadi misalkan nanti di on page view holder kan ada di on create view holder nanti kan kita bukan hanya return string view holder, tapi juga return header view holder. Oke, jadi nanti disesuaikan view holdernya, find view by ID-nya adalah merefer ke layout masing-masing. Di sini dia merefer ke item string. Kita bikin satu lagi. Misalkan di sini saya kasih nama header view. Ini bukan layout string tapi item. Ganti apa? Item yang baru tadi. Jadi yang baru ditaruh di sini. Kemudian pakai if else tadi. Seperti di punyanya Farhan tadi. Ini next adapter ya. Di on create view holdernya nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi bukan langsung return string view holder, tapi dicek dulu view types-nya apa. Kalau di case-nya ini tadi berarti kita perlu bikin view types dulu di bawah. Nanti di sini di on create view holder dicek when misalkan view types, karena view types ini tipenya apa namanya integer, maka pura-puranya saya set seperti ini 0, misalkan 0 kita akan mengembalikan string view holder view. Else kita akan mengembalikan header view holder header view. Ya, seperti ini. Cuma ini masih error karena yang diharapkan di sini adalah string view holder, maka kita ganti jadi recycle view titik view holder. Cuma di atas jadi error juga. Ini kita ganti jadi recycle view titik view holder. Kemudian di bawah juga on-print view holder. Ini bukan cuma string view holder tapi jadi recycle view titik. Jadi on create view holder yang sebelumnya cuma satu kemungkinan, jadi kita bisa langsung return string view holder. Sekarang ada dua kemungkinan view-nya. Bisa yang tipe 0 atau tipe yang lainnya. Kalau tipe 0 dikembalikan string view holder, kalau yang lainnya dikembalikan header view holder. Itu contoh kasus saja. Cuma kayak kita tetap bikin view types. Enum class view types. Jadi di sini ini kita pakai view types titik itu titik saja. Oke, ini sampai view holder. Berikutnya on find view holdernya nanti disesuaikan, dicek holdernya. Tadi kan ada dua kemungkinan di holder ini pengembaliannya. Tipe datanya ada dua, bisa berupa not view holder atau bisa berupa header view holder. Maka yang dilakukan adalah ketika tipenya adalah not view holder, yang kita lakukan adalah membinding yang tadi. Oke.
Karena ini beda, sedikit beda, mungkin saya kasih contoh yang bagian di sini, on bind view holder ya. Di sini sama. On bind view holder. When holder ini ada dua jenis. Holdernya tadi apa? Is string view holder. Maka yang dilakukan adalah yang di bawah ini kita copy. Angkat, kita pindahkan ke sini. Karena holder ini sudah tahu tipenya adalah punyanya string view holder. Jadi dia itu ngecek holder ini tipe datanya apa. Tipe datanya adalah string view holder. Ketika yang lainnya berarti bukan string view holder, else. Ya kita lakukan else sesuai tadi. Misalkan holder titik bukan else, tapi kita pakai yang ini aja langsung. Satunya tadi apa? Is. Apa tadi? Saya bikinnya apa tadi? Ada satu string view holder, satunya header view holder. Jadi is header view holder. Maka di sini akan lakukan holder dot TV header. Nah, baru muncul yang TV headernya. Dot text sama dengan misalkan apa? Di stop. Aman. Jadi on bind view holdernya disesuaikan. Ini kalau tipe yang pakai on bind view holdernya ngeset teksnya di on bind view holder. Kalau punyanya Farhan tadi ngeset teksnya itu di fungsi ini, di fungsi bind. Jadi di sini ngeset teksnya. Jadi fungsi bind ini ada punyanya view holder sama punyanya satunya tadi header view holder. Keduanya punya sama-sama fungsi bind. Kalau punyanya Iman Denis itu di sini adalah ngeset teksnya di dalam on bind view holder. Tinggal disesuaikan is-nya, kemudian di sini adalah proses ngeset teksnya. Oke, ini adalah contoh yang tadi headernya. Jadi dikasih misalkan dia bikin dua layout. Satu ini misalkan item header. Yang ini adalah item konten misalkan. Nanti disesuaikan aja namanya punya teman-teman apa. Kemudian tampilannya disesuaikan juga. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada berikutnya grid layout. Kalau kemarin teman-teman bikin di cycler view itu kan turun ke bawah ya, cuma satu. Sedangkan kalau yang umum digunakan kayak e-commerce itu biasanya tampilannya gimana? Dua kan? Satu baris itu ada dua. Nggak, kalau yang linear itu seperti yang teman-teman itu kan gini. Sedangkan kalau yang umum di e-commerce itu bentuknya gini. E-commerce atau GoFood atau yang lainnya. Jadi bentuknya gini. Itu kemungkinan dia pakainya grid layout. List versus grid. List itu yang linear layout manager. Itu ngaturnya sebenarnya nggak ribet, cuma di bagian layout manajernya. Kita coba buka notes ini ya. Notes adapter ini dipanggil dari connectivity. Nah, di bagian ini perhatikan
ada binding recycler view titik layout manager, pasti semua ada. Nah ini tinggal diganti, disesuaikan. Kalau mau ngubah jadi kanan kiri ada 2, itu diganti dengan create layout manager. Komen yang atas kemudian diganti binding titik recycler view titik layout manager sama dengan create layout manager. Kemudian parameternya ada 2 minimal ya. Di sini ada yang lainnya. Cuma yang paling umum 2 parameter kita bisa isikan this sama kayak di layout manager. Kemudian jumlah ke kanannya mau berapa? Atau kalau kita posisinya mau kita bikin recycler view yang horizontal, jadi kontennya nanti memanjang ke kanan bisa. Nanti berarti spannya atas bawah. Misalkan ini saya bikin 3, berarti nanti 3 ke kanan karena orientasinya dia adalah kalau di case ini adalah vertikal. Kalau nanti orientasinya horizontal, misalkan span count-nya 2, berarti nanti atas bawah 1, 2, kemudian kanan kiri 3, 4 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nih, ini saya running, cuma nanti kayaknya jadinya agak kacau tampilannya. Karena tadi ada view yang bentuknya header tadi. Ini yang trace adapternya mungkin saya kembalikan dulu. Nah, tampilannya agak sedikit kacau. Karena apa? Ada aktivitas, ini memakan satu tempat. Kemudian aktivitas, kemudian baca buku, dan olahraga. Tugas ini kategori. Kalau di sebelumnya kan dia cuma satu list, list masuk dalam bagian list dari recycler view tersebut. Oke. Nah, gimana caranya agar dia bisa satu line ini dipakai sama si aktivitas? Nah, kita coba cek slide selanjutnya. Untuk menentukan tadi mau linear atau kanan kiri pakai grid, itu kita bisa pakai menentukan di layout managernya. Kalau mau yang lurus pakai linear layout manager, kalau yang kanan kiri tadi pakai grid layout manager, atau bisa bikin sendiri. Itu nanti aja, silakan dieksplor masing-masing. Yang akan saya bahas adalah bagian grid layout. Grid layout itu akan mengarrange atau menyusun item dalam sebuah grid seperti tabel yang isinya baris dan kolom. Orientasinya bisa vertikal atau horizontal. By default, setiap item itu akan menguasai satu span. Apa itu satu span? Misal saya bikin 2 span ya, grid layoutnya 2 span. By default, satu item itu akan menguasai satu span, satu peta. Tapi kita bisa menentukan vary the number spans an item takes up. Jadi bisa saja satu item itu mengambil 2 peta. Jadi misal ada satu header tadi, dia bisa mengokupansi atau menguasai 2 peta ini. Jadi ini nanti satu header bisa dibuat seperti itu. Caranya adalah ini: create span size lookup instance and override get span size get span size. Jadi kita bikin file manager, grid layout manager, kemudian bikin yang seperti ini, kira-kira seperti di bagian main activity-nya tadi. Di sini ya. Kalau sebelumnya langsung grid layout manager, ini jangan langsung seperti ini. Tapi kita cut dulu. Kita bikin di atasnya. File layout manager, misalkan kasih namanya bebas. Kemudian grid layout manager seperti ini. Berikutnya adalah kita set layout manager titik seperti yang dari slide
span size lookup sama dengan ini tuh sebenarnya dia adalah sebuah kelas objek titik dua create manager span size lookup. Itu sebenarnya dia nge-create sebuah kelas, cuma untuk memudahkan di Kotlin itu kita bisa pakai objek titik dua create manager span size lookup. Itu tuh sebenarnya kayak gini, kita bisa bikin new Kotlin kelas baru, kemudian kita kasih nama misalkan apa span kelihatan ya? Lookup custom ini. Kemudian ini tuh mengextend grid layout manager dot size lookup. Kemudian di dalamnya kita akan melakukan implement member ini. Oke. Cuma biar lebih sederhana, kita bisa pakai ini, kita nggak perlu bikin ini, tapi langsung di dalam main activity tadi. Jadi langsung objek ini kita komen dulu. Kemudian gini, kemudian objek titik dua create manager ini maksudnya dia membuat kelas, tapi ini semacam lambda. Jadi kita nggak perlu ngasih nama kelasnya, jadi langsung aja bikin satu itu. Nah, berikutnya adalah ini yang agak tricky, yang saya belum bikin. Oke. Oh, ini set notes-nya ini karena kan kalau di case-nya ini tadi, kalau di contohnya di slide, dia itu ngatur ukurannya itu berdasarkan posisi. Kalau yang saya inginkan adalah berdasarkan jenisnya. Ketika jenisnya dia adalah kategori, maka dia akan menguasai 2 peta. Yang lainnya dia akan menguasai 1 peta. Berarti yang bisa saya lakukan adalah set nodes ini tadi, bagian data clear dan lain-lainnya tadi, ini saya hapus, ini saya ubah dulu, ini saya cut, saya pindahkan ke dalam ini jadi
singkat cerita, jadi si data tadi saya coba ubah agar bisa diakses dari main activity. Jadi saya sesuaikan sehingga si data yang ada di main activity itu sama dengan data yang ada di adapter. Kalau teman-teman sebelumnya mungkin pakai submit list itu harusnya udah sama, maksudnya data yang ada di main activity harusnya sama dengan yang ada di adapter. Cuma di kasusnya hari ini tadi di adapter yang saya update itu kan tadi ada proses yang namanya set nodes kan, ya kan? Tadi saya nge-set node, kemudian di dalam adapternya saya melakukan filtering, saya nambahin kategori, ya kan? Nah itu terjadi perbedaan. Yang di main activity nodesnya pakai nodes semuanya nodes, isinya nodes semua, nggak ada kategorinya kan? Nah yang di adapter itu ada kategorinya. Nah sehingga yang di main activity sekarang saya ubah, jadi proses filtering dan lain-lainnya tadi saya masukkan di sini, nambahin kategori dan lain-lainnya. Oke, singkat cerita intinya antara yang di main activity sama di adapter sama. Nanti kalau teman berikutnya adalah tadi di bagian set span size tadi, yang saya lakukan adalah ngecek. Di sini tuh dia sebenarnya cuma mereturn di posisi ini tuh dia dapat jatah berapa petaknya. Nah, yang saya lakukan adalah return when. Nah, di sini data yang saya cek adalah data position is, misalkan tipenya dia adalah apa ya tadi, node, maka dia cuma dapat 1, else dia dapat 2. Else itu artinya apa? Kalau bukan node tadi apa? Kalau bukan node apa? Yang ditampilkan di aplikasinya pada tadi node sama node sama header. Jadi kalau dia tipenya node, dia cuma dapat 1 petak ini. Kalau yang lainnya berarti artinya adalah aktivitas atau headernya, tipenya string, dia akan dapat 2 petak. Oke, kita coba. Sorry, lupa satu hal. Di sini harusnya layout manager-nya belum keset. Terakhir adalah layout manager sama dengan layout manager tadi. Atau kita ubah biar nggak rancu. Misalkan namanya apa? Custom layout. Saya running. Coba kita cek yang bikin dia close. Characteristics release, sorry. Oh, sorry. Jadinya seperti ini. Jadi si header dia akan memakan 2 tempat atau mengokupansi, menguasai 2 petak, kanan dan kiri. Tugas juga sama. Yang lainnya dia cuma menguasai 1. Nah di sini ada semacam apa ya, nggak sinkron ya antara padding di sini sama di tengah-tengah. Solusinya kita edit di bagian item layoutnya.
item layoutnya punya yang notes. Kita tambahin misalkan padding, kalau biar dia seragam. Ini nggak ada ini ya. Margin. Coba. Dia jadi nambah mungkin yang kanan kirinya berapa? Circular view-nya dia padding 8. Ini kita bisa hapus. Jadinya kira-kira seperti ini. Atau ini kita selesai. 4 dB. Kenapa 4? Jadi harapannya adalah kalau saya ngasih padding 4, berarti dari sisi sini dia akan punya 4 jarak 4. Kemudian dari sisi kontennya dia punya startnya tadi marginnya berapa? 4. 4 tambah 4 8. Di tengah antara konten 1 sama konten 2, di sini kan n-nya berapa? 4. Dari sini 4 juga kan startnya. Berarti 8. Atas bawahnya kurang lebih sama. Jadi di sini 8, di sini 8, di akhir 8. Kita coba cek. Harusnya sih ini semua sama semua. Oke, jadinya jadi sini, tengah, dan kanan sama. Itu salah satu layouting dengan tadi grid layout manager sama item view types untuk membuat tampilan list kita lebih lebih rapi, lebih tidak monoton, lebih enak dilihat. Kemudian bisa di customize, misalkan nanti view typesnya macam-macam nih. Kalau di kayak di Tokopedia itu ada contoh biar gak muncul yang aneh-aneh. Ini contoh yang punya Tokopedia. Berarti kan di sini ada item yang
Perhatikan di sini, dia bagian ini. Ini kan beda sendiri itemnya dengan yang lain. Ini berarti dia pakai kemungkinan ya, kita nggak tahu dalamannya, mungkin dia pakai coding yang lain atau gimana. Cuma kita bisa, kalau mau bikin seperti ini, kita bisa bikin dua view types. Satu untuk yang produk biasa, yang ini. Kemudian satu untuk yang versi promosi. Bedanya adalah kalau yang versi ini akan mengarah ke halaman tokonya. Kalau yang produk, dia akan mengarah ke ya produknya itu sendiri. Itu bisa dikustomisasi karena kita punya dua view types tadi. Tadi kan kalau view types, kalau kita buka di dalam adapternya tadi, di dalam adapter, tadi kan view holdernya masing-masing. Dan nanti set on click listenernya di set di view holder yang berbeda tadi. Mana tadi? Nah di sini set on click listenernya mengarah kemana, yang satunya mengarah kemana. Jadi teman-teman bisa punya pilihan. Misalkan diklik iklan, masuknya ke halaman misalkan iklan activity. Kalau diklik halaman, diklik yang item, berarti masuknya ke item activity. Kira-kira seperti itu. Di kasusnya ini bagian itu. Nah, perhatikan di sini di misalkan ini. Perhatikan ini. Ada 30%. Kemudian yang lain yang enggak ada. Ada yang ada yang enggak. Nah, ini di sini dia enggak ada. Ini nggak ada ya, kemudian ini ada. Kalau yang seperti ini kita bisa saja nggak pakai view types, tinggal pakai if else. Misalkan viewnya itemnya kosong, kita hide viewnya. Cuma kalau case yang kayak iklan tadi yang mengarah ke halaman yang berbeda, kita bisa pakai view types agar lebih mudah. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan terkait view types sama ini recycler view. Summary-nya adalah kita bisa pakai kemarin list adapter untuk membuat recycler view itu lebih efisien dalam proses updating list. Kalau yang tadi yang saya pakai recycler adapter tadi, saya perlu clear data dulu, kemudian saya masukkan data yang baru, kemudian saya notify datasetnya kan. Nah itu kurang efisien. Yang efisien pakai kemarin submit list. Kemudian kita bisa create binding adapter, ini bisa di skip karena dia pakainya ke APT bukan KSP. Sementara kemarin kita pakai KSP karena KAPT dalam proses maintenance. Nah ini bisa di skip, langsung pakai extension function biasa aja. Kurang lebih ininya sama. Kemudian multiple view holder tadi untuk bikin multiple view types. Kemudian kita bisa pakai grid layout manager untuk menampilkan item sebagai grid. Ada tabel dan ada baris dan kolomnya tadi. Kemudian kita bisa tentukan span size untuk tiap item. Jadi satu item ini butuh berapa peta, itu kita bisa customize pakai span size lookup ini. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada kendala, silakan dilanjutkan dengan praktikum. Jadi tugasnya adalah membuat tadi diubah yang sebelumnya kemarin list adapter sudah semua. Sudah. Selanjutnya adalah nambahin multiple view types. Tergantung kebutuhannya kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya misalkan butuh untuk kategori, dibikin yang view types-nya untuk header kategorinya. Atau misalkan untuk mengkategorikan satu minuman, satu makanan dijadikan satu adapter, boleh. Misalkan sebelumnya jadi 3 ya tadi. Iya. Kalau dijadikan satu juga boleh. Atau tetap jadi 3 nggak apa-apa. Tapi nanti satu adapternya nanti di dalam satu adapter minuman misalkan ada kategori yang tadi stok tipis atau stoknya aman gitu misalkan. Nah yang lainnya. Atau kalau buku bisa dikategorikan tadi ada genre-nya misalkan, itu bisa juga. Berikutnya adalah coba dibuat tadi, bikin jadi grid layout manager pakai grid. Kalau opsional tambahan lebih baik kalau teman-teman pakai yang tadi customize span-nya. Jadi span-nya di customize, ada yang mengokupansi 2, 3, atau ada yang mengokupansi 1 misalnya. Misalkan yang header dia pakai 1 aja, 2. Kalau yang layout biasa dia pakai 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak, apa hasil banyak? Hasil apa? Hasil apa yang saya tadi? Hasil aplikasinya ini. Itu kalau yang pakainya diganti itu biasanya Apanya? yang kategori itu Kategori yang mana semuanya semua semua. Nah, itu Kalau bikin item layout itu yang mungkin yang perlu jadi hati-hati. Tadi kayak misalkan saya ketika nge-add item layout yang baru, tadi saya lupa height-nya ini saya set jadi tetap max value. Yang terjadi adalah dia akan mengokupansi dari atas ke bawah satu layar. Jadinya kira-kira seperti ini. Nanti akan kelihatan cuma satu header aja. Lah kok kosong ya? Ternyata ada di bawahnya. Karena kenapa? Karena si tugas ini dia mengokupansi satu layar. Dari sini sampai bawah ini dia bagian layoutnya si tugas. Jadi hati-hati dibagi. Itu ngaturnya kalau seperti ini, kalau nemui seperti ini, pas kemungkinan besar karena di bagian text view ini, bukan text view-nya sih, lebih ke satu item layout ini dia menguasai match parent ini. Jadi match parent-nya dia kan adalah si layarnya itu. Jadi dia ditampilkan semua, ditampilkan satu layar penuh. Solusinya ya ini tinggal diganti ke background. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Silakan diresapi dulu, buka slide-nya lagi. Yang kalau di slide ini apa ya, kayaknya? Mungkin bagian ini tuh dia menyederhanakan. Kalau teman-teman pakai layout yang binding kemarin,
Kalau misalkan bikin layout sendiri, nggak mirip ini juga nggak masalah. Jadi bikin layout ya kayak bikin layout yang sebelumnya, item layout yang satunya tadi. Kemudian bagian ini kalau diperhatikan bagian enum class. Kemudian operate ini get item view types, isiannya adalah seperti ini. Perhatikan kalau teman-teman sudah pakai list adapter, bisa pakai ini get item position. Nah kalau di kasus saya tadi, kenapa pakai data tadi? Karena yang ini masih pakai recycled view adapter. Kalau saya mencoba pakai get item view types yang mana tadi ini, kemudian saya nggak pakai data tapi pakai get item, nggak ada get item. Karena get item itu punyanya list adapter. Di recycler view adapter dia nggak punya. Jadi saya perlu pakai yang data ya. Jadi kalau teman-teman ngeditnya dari list adapter, ini aman, kayaknya bisa langsung dilanjutkan, tinggal disesuaikan bagian ini dan ini, number dan colornya. Ordinalnya tetap jangan diubah, karena ordinal ini untuk nge-get value-nya integernya dari si number dan color ini. Yang diubah cukup bagian number sama colornya. Sama ini mungkin nama kelasnya bisa disesuaikan enum kelas yang sebelumnya. Atau kalau disamakan berarti ya tetap seperti ini, tinggal diganti bagian number dan colornya. Ini color view order, new view order, berarti teman-teman bikin view order baru. Bisa ngopi dari yang lama kemudian disesuaikan, atau bener-bener dia dari yang baru. Boleh. Perbedaannya nanti ada di bagian ini. Color item view binding ini diganti misalkan jadi header view binding dan semacamnya. Cuma ini tadi tergantung teman-teman bikin view ordernya gimana. Ada yang mirip punyanya Iman Danis tadi, yang seperti ini, atau seperti punyanya Farhan yang pakai Funbind ini. Kurang lebih hasilnya sama, tinggal ya intinya bikin view order baru aja. Cara selanjutnya diikuti aja yang lama. Kalau yang lama pakai Funbind ini ya udah pakai Funbind juga. Kalau yang lama pakai caranya yang Iman Danis yang pakai item view find view ID, ya udah dilanjutkan pakai find view ID. Ini main view types. Ingat kalau nanti punya 3 item berarti ini ditambahin satu lagi apa? Terus terakhir harus ada else-nya. Kalau nggak ada else dia akan error karena di sini ada return. Jadi return-nya itu bisa untuk mengatasi semua kemungkinan harus ada else-nya. Ini on bind view order, tinggal manggil yang bagian ini disesuaikan aja. On bind view order yang sekarang di mana? Jadi dicek when order, kemudian in view order berarti misalkan ini yang lama berarti ini tinggal kode yang sebelumnya di copy paste ditaruh di dalam kurung ini. Kode yang baru ditaruh di yang lainnya. Oke, mungkin itu silahkan dilanjutkan. Kita bahas lagi mungkin di minggu depan, silahkan ditunjukkan hasilnya.